Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel and let's study again with me, Aninasa Heri. Kali ini kita akan belajar mengenai soal-soal SKB CPNS, spesifiknya mengenai dosen, yaitu part 6. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang ingin menjadi dosen di tahun ini, yakin bisa. Bismillahirrahmanirrahim ya. But, sebelum kita lanjutkan mengenai pembahasan soal-soal SKB CPNS, jangan lupa untuk teman-teman tonton video ini sampai selesai, kemudian like, comment, share, dan juga subscribe video ini. Oke? Thank you, and let's start. Pertanyaan pertama. Yang dimaksud dengan gaji pokok dosen adalah satuan penghasilan yang ditetapkan berdasarkan A, B, C, D, atau E. Oke. Pangkat bisa jadi di sini tidak ada pangkat. Apakah masa kerja juga termasuk? Oke. Kemudian ada status dosen, dan juga golongan, dan juga jabatan struktural. Yang benar adalah yang C. Jadi, gaji pokok dosen itu ditetapkan berdasarkan pangkat, golongan, dan masa kerja. Pertanyaan kedua. Yang dimaksud dengan tunjangan yang melekat pada gaji adalah tunjangan yang diberikan kepada, di sini maksudnya adalah dosen ya, yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya, ataukah tambahan penghasilan sebagai komponen kesejahteraan yang ditentukan berdasarkan jumlah tanggungan keluarga, atau tunjangan yang diberikan kepada guru, dalam hal ini adalah dosen, sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dialami dalam melaksanakan tugas di daerah khusus, atau tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk asuransi, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain. Ataukah jawabannya E, yaitu tunjangan yang diberikan kepada guru, dalam hal ini dosen, sebagai kompensasi atas kesulitan hidup. Dan jawabannya adalah yang B. Tunjangan yang melekat pada gaji adalah tambahan penghasilan sebagai komponen kesejahteraan yang ditentukan berdasarkan jumlah tanggungan keluarga. Jadi, anak dan istri atau suami itu bisa menjadi tanggungan yang termasuk tunjangan yang melekat pada gaji. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Yang dimaksud dengan dosen tetap adalah dosen yang titik-titik. Kalau tetap, kira-kira paruh waktu atau penuh waktu ya teman-teman? Ya, lebih kepada penuh waktu. Maka jawabannya kalau nggak B, C, E. Kemudian, sebagai tenaga pendidik tetap atau sebagai PNS atau pendidik tetap dan menempati jabatan struktural. Yang manakah yang merupakan dosen tetap? Jawabannya adalah yang B, yaitu dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu. Jadi tidak harus menempati jabatan struktural. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu langka berhak memperoleh dana dan fasilitas khusus dari pemerintah dan atau pemerintah daerah. Yang dimaksud dengan bidang ilmu yang langka adalah dengan ciri berikut ini, kecuali ilmu yang sangat khas, memiliki tingkat kesulitan tinggi, mempunyai nilai-nilai strategis, ilmu yang mudah dikuasai atau tidak banyak diminati. Ya, jawabannya ini kita bisa langsung jawab, yaitu yang D, ilmu yang mudah dikuasai. Kalau mudah, itu bukan langka, pasti banyak yang menguasainya. Begitu ya teman-teman. Oh ya, di sini ada mempunyai nilai-nilai strategis. Maksudnya adalah yang berguna untuk khalayak orang banyak. Seperti itu ya teman-teman. Next, pertanyaan nomor 5.
Apakah yang dimaksud dengan satuan kredit semester yang selanjutnya disebut dengan atau disingkat dengan SKS? Ya, apakah beban belajar mahasiswa dan beban pembelajaran dosen dalam sistem kredit semester? Jadi ini ada mahasiswa dan juga ada dosen, atau hanya beban belajar mahasiswa, atau hanya beban pembelajaran dosen? Atau jumlah mata kuliah yang harus diselesaikan oleh mahasiswa dalam satu semester, atau jumlah nilai mata kuliah yang harus dibayarkan mahasiswa untuk mata kuliah semester pendek. Untuk yang option A, itu sering seakan-akan mahasiswa ketika mengambil semester pendek itu menyebutkan berapa SKS, seperti itu ya teman-teman, untuk mengambil mata kuliah semester pendek. Nah, apakah jawabannya yang E? Oke, jawabannya adalah yang A, yaitu beban belajar mahasiswa dan beban pembelajaran dosen dalam sistem kredit semester. Nah, untuk mahasiswa sendiri biasanya mereka bisa memperoleh maksimal SKS untuk dipelajari di tahun atau di semester tersebut, yaitu maksimal 24 SKS biasanya. Ada juga yang 20 atau ada juga yang 16. Itu tergantung setiap satuan pelaksana pendidikan atau perguruan tinggi masing-masing. Kemudian kalau untuk beban pembelajaran dosen itu minimum adalah 12 SKS dan maksimal adalah 16 SKS untuk dosen yang biasa ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan nomor 6. Sertifikasi pendidik. Pertanyaan nomor 6. Sertifikasi pendidik untuk dosen dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik dalam bentuk penilaian portofolio dengan penilaian pengalaman akademik dan profesional. Penilaian portofolio dosen dilakukan untuk menentukan pengakuan atas kemampuan profesional dosen dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan hal-hal berikut, kecuali apakah kualifikasi akademik, unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi, persepsi dari atasan, sejawat mahasiswa, dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional sosial, dan kepribadian, pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma perguruan tinggi, atau laporan tentang kemajuan perguruan tinggi. Jadi portofolio ini berisi hal-hal berikut kecuali yang E. Jadi tidak ada isinya laporan tentang kemajuan perguruan tinggi. Yang ada adalah mengenai kontribusi dosen tersebut untuk perguruan tinggi, dalam hal ini dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma perguruan tinggi. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7. Jumlah peserta sertifikasi pendidik untuk dosen setiap tahun ditetapkan oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Rektor, atau Kemenpan RB. Jawabannya adalah oleh Menteri. Selanjutnya, pertanyaan nomor 8. Tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut, kecuali. Ya, teman-teman boleh baca. Jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang E. Berusia paling tinggi 72 tahun. Yang lainnya itu ketika memenuhi persyaratan maka diperbolehkan untuk mendapatkan tunjangan profesi karena memang itu hak dari dosen. Memiliki sertifikat pendidik itu maka dapat memperoleh tunjangan profesi.
kemudian melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 SKS dan paling banyak 16 SKS ya teman-teman. Itu juga berhak, kemudian tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar satuan perguruan tinggi atau pendidikan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas. Jadi tidak double sebagai dosen tetapnya atau tenaga tetap dari lembaga lain, dan juga terdaftar pada departemen sebagai dosen tetap. Maka A, B, C, D itu berhak mendapatkan tunjangan profesi. Selanjutnya, kenapa 72 ini tidak? Karena memang 72 itu sudah masanya pensiun. Karena untuk profesor sendiri itu maksimal 70. Atau kalau dosen biasa pensiunnya itu di usia 60 tahun. Selanjutnya, nomor 9. Dosen tetap yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan tetap memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan titik SKS di perguruan tinggi yang bersangkutan. Jadi dosen tetap tersebut sudah jadi pimpinan perguruan tinggi nih teman-teman. Nah, tapi dia tetap memperoleh tunjangan profesi. Syaratnya harus tetap melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yang salah satunya itu adalah pendidikan. Terkait dengan pendidikan sendiri, maka dosen itu diminta untuk mengajar ibaratnya di dalam kelas. Ataupun nanti pembelajarannya dikemas seperti apa, terserah oleh dosen tersebut. Nah, sepadan dengan berapa SKS? Jawabannya adalah sepadan dengan 3 SKS. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya, pertanyaan nomor 10. Pemerintah menjamin terwujudnya maslahat tambahan kepada dosen yang diangkat oleh pemerintah, penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan masyarakat, yang diberikan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Prestasi ini meliputi keunggulan dalam hal berikut ini, kecuali. Jadi, maslahat tambahan itu bisa diberikan kalau dosen tersebut memiliki prestasi. Nah, dalam bidang berikut ini kecuali yang mana nih? Jawabannya adalah yang E, menghasilkan capaian kinerja sesuai target. Nah, mengapa tidak yang E? Padahal kan ini kan baik. Karena untuk memperoleh maslahat tambahan, dosen itu harus menghasilkan capaian kinerja lebih dari target. Bukan sesuai target, tapi lebih. Baru dia bisa memperoleh maslahat tambahan yang didasarkan atas prestasi. Gitu ya teman-teman. Kalau untuk keunggulannya dari prestasi, yaitu dosen itu berhak memperoleh maslahat tambahan kalau mengarang atau menyusun naskah buku yang diterbitkan oleh lembaga resmi, menghasilkan karya kreatif atau inovatif yang diakui baik pada tingkat daerah, nasional, dan atau internasional, memperoleh hak atas kekayaan intelektual, dan juga menghasilkan karya tulis yang diterbitkan di jurnal nasional yang terakreditasi dan atau jurnal yang mempunyai reputasi internasional. Untuk zaman sekarang, banyak sekali dosen-dosen yang itu saling berlomba untuk meningkatkan kapasitas diri, kompetensi diri dengan menghasilkan karya tulis yang bermutu dan memasukkannya ke dalam jurnal-jurnal baik nasional maupun yang internasional yang terakreditasi dan bereputasi. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan part 6 dari soal-soal SKB CPNS dosen kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Terus tonton part-part selanjutnya ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.